Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man. Hari ini kita akan melanjutkan mata kuliah akidah. Akidah ini amat penting bagi kita karena dia adalah fondasi. Ibarat sebuah pohon begitu ya, maka akidah itu adalah akar. Jadi kalau akar ini kuat, subur, kemudian dia dapat makanan dengan baik, maka dia akan menghasilkan batang yang kuat juga dan subur juga, dan di situ juga akan menghasilkan cabang dan kemudian yang lain. Maka sesungguhnya ketika kita bicara tentang Islam, ketika akidah kita ini benar, cara berpikir dan cara merasa kita ini benar, sesuai yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka pola tindakan kita pun juga akan benar. Tindakan terhadap diri kita, tindakan terhadap orang lain, tindakan terhadap masa lalu kita, tindakan terhadap hari ini kita, kemudian tindakan terhadap masa depan kita. Yang semua itu nanti tercover atau semua berada dalam wilayah syariah dan wilayah akhlak. Wilayah syariah itu adalah wilayah minimal dari tindakan kita, sementara akhlak adalah wilayah maksimal dari tindakan kita. Misalkan di dalam persoalan muamalah, hubungan kita dengan orang lain, maka batas minimal kita dengan orang lain diatur oleh syariah, tapi batas maksimalnya ada dalam akhlak. Jika tetangga kita menyapa, maka kita menyapa itu batas minimal. Tapi mau menyapa nggak menyapa, kita tetap menyapa, maka itu adalah batas maksimal atau wilayah maksimal dari tindakan kita. Tapi semuanya itu tergantung pada wilayah pikiran kita, wilayah perasaan kita, dan wilayah berpikir kita. Jadi kalau kita merasa dan berpikirnya sudah bagus, maka nanti wilayah tindakannya pun juga akan bagus juga. Oke, tidak perlu berpanjang lebar di pendahuluan, kita akan melanjutkan. Di bahasan kali ini kita akan membahas apa atau bagaimana itu qiyamah sughra. Ada dua kata di sini, ada qiyamah, ada sughra. Qiyamah dari kata qoma. Qoma itu kalau diterjemahkan berdiri. Tapi berdiri itu ada dua kemungkinan. Kalau Anda dari duduk, maka itu betul berdiri. Tapi kalau Anda berjalan, maka misalkan sarafa qoma, jalan, setelah itu koma. Koma itu artinya berhenti. Jadi qiyamah itu artinya berdiri atau berhenti. Berarti qiyamah keberhentian atau berhenti. Apa berhenti? Waktu. Jadi waktu berhenti. Sughra, kenapa disebut sughra? Sughra itu dari kata saghir itu kecil. Jadi sughra adalah berhenti yang kecil. Nanti ada berhenti yang besar. Kubra. Berhenti yang kecil itu kubra itu adalah berhenti yang besar, artinya berhenti alam semesta ini disebut kubra. Kenapa sughra? Karena itu berhenti yang mikro, berhenti pada personal, pada pribadi, maka itu disebut qiyamah sughra, berhentinya waktu personal manusia, atau bahasa yang sederhananya adalah kematian. Qiyamah sughra itu adalah berhentinya waktu hidup seseorang, itu namanya qiyamah sughra. Tapi kalau berhentinya waktu hidup alam semesta atau kiamat, itu disebut qiyamah sughra atau kiamat itu sendiri. Ini yang akan kita bahas pada hari ini. Tentu tidak akan seluruh
fenomenanya akan kita bahas. Kita akan membahas hal-hal penting saja begitu ya, terutama nanti persoalan bagaimana kita bisa meraih husnul khatimah, kematian yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang diringankan bebannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada 3 istilah penting. Jadi di syariah ini, di Islam ini, istilah kematian itu ada 3. Itu istilah saja, wujudnya sama ya, wujudnya sama, faktanya sama, apa kematian. Istilah penting dalam kiamah itu ada 3. Satu adalah kiamah sughra yang kita jelaskan tadi. Yang kedua ma'ad awal. Ma'ad awal, ma'ad itu dari kata ada itu kembali, berarti ma'ad waktu kembali, awal, ma'ad awal berarti waktu kembali yang pertama. Saat tiup trompet yang bukan tiup trompet, saat orang mati. Saat orang mati, maka nanti dibangkitkan lagi, dan kemudian dia akan menuju kepada surga. Itulah ma'ad yang kedua. Jadi dia kematian, ma'ad kembali yang pertama itu disebut dengan kematian istilahnya. Jadi ma'ad awal. Yang kedua disebut barzakh. Barzakh itu sebenarnya pembatas. Kata barzakhun itu pembatas. Nah, maksudnya di sini adalah pembatas 2 alam. Jadi kuburan, kematian dan kuburan itu adalah pembatas. Jadi sebelum kita masuk akhirat, maka di situ ada pembatas di situ. Nah, kita tidak di dunia dan juga tidak di akhirat. Itu namanya pembatas. Pembatas 2 alam. Itu adalah kematian. Disebut juga dengan maut. Maut itu dari kata tenang. Maknanya tenang gitu. Mata yang maut itu tenang gitu. Nah, ini istilah-istilah dari kiamah sughra atau kematian. Anda boleh menyebut itu maut, boleh disebut juga barzakh, disebut ma'ad awal. Ini istilah yang dipakai di bahasa syar'i. Jadi bahasa syar'i itu bahasa yang ada di Quran dan hadis. Wafah itu juga kematian yang sama. Kematian itu ada 2. Di Quran disebut 2 istilah wafah. Yatawaffa. Jadi yatawaffa itu wafah. Ya, wafat itu ada 2, ada wafat sughra. Jadi kalau disebut wafat sughra itu artinya tidur. Jadi orang tidur itu aslinya adalah mencicipi kematian. Karena tidak ada kepastian Anda besok bangun lagi. Ketika Anda besok bangun lagi, maka apa kata kita? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da amatana. Artinya apa? Segala puji yang telah menghidupkan kita kembali. Karena ba'da amatana, setelah kita dimatikan. Karena tidur itu adalah kematian. Mencicipi kematian itulah tidur. Nah, disebut juga wafah sughra. Dan wafah kubra itu adalah kematian besar, maut. Kematian yang disebut kematian itulah wafah kubra. Nah, maut itulah yang disebut wafah kubra. Tidur itu adalah persepsi kita kehidupan itu ketika sekarang ini, dan sesungguhnya kehidupan itu ya saat kita tidur, kita mati itu. Bagi muslim sebenarnya yang disebut kehidupan yang hakiki itu ya bisa di akhirat. Ini tidak hakiki. Makanya Allah menyebutnya la'ibun wa lahwun. Nah, ini perspektif ya, dari perspektif kita, persepsi kita, cara pandang kita gitu. Bagaimana Anda memandang kehidupan ini gitu. Oke. Selanjutnya adalah kematian itu pasti. Artinya apa? Ada beberapa dalil Anda bisa buka. Kematian itu pasti. Makanya disebut yakin.
Ada satu ayat kalau nggak salah di surat Rahman, kalau nggak ini di kasus 88 ini, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin, sembahlah Allah sampai datang al-yakin. Apa yang disebut al-yakin ini? Kematian. Karena kepastian yang betul-betul pasti itu adalah kematian. Sukses itu mungkin, berhasil itu mungkin, gagal itu mungkin, miskin itu mungkin, kaya itu mungkin, tapi mati itu pasti. Mati itu pasti. Karena kepastian yang betul-betul pasti itulah kematian itu. Kita mau menolak, kita mau menunda, atau kita mau mengundurkan waktu kita, atau kita mau berusaha apapun, kita tidak akan mungkin abadi di dunia ini. Anda mau berusaha dengan sekian rekayasa sekalipun, Anda juga akan mati. Karena kematian itu pasti. Yang kedua, kematian itu waktunya sudah ditentukan. Jadi kalau sudah datang waktunya, ya nggak bakal diajukan, nggak bakal diundurkan lagi. Kalau belum datang waktunya, ya orang mau berusaha buat kematian kita, ya nggak mati-mati. Ada beberapa ayat itu di surat Jum'ah, qul innal mauta alladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Jadi dia akan datang kepada kita, tidak peduli kapan. Kalau udah datang ya datang, pergi ya pergi. Kalau belum waktunya datang, ya jangan dipaksa datang, nggak bakal datang. Misalkan Anda kecewa gitu, ditolak gitu. Selamat ditolak, habis itu ya Allah, aku nggak bisa hidup, ya tetap aja Anda gitu ya, tetap aja hidup. Kenapa? Ya belum waktunya mati kalau gitu ya. Nah itulah kematian itu waktunya sudah ditentukan. Anda mau minta, Anda mau bersedih, mau apapun, ya belum waktunya. Manusia tidak mengetahui waktu kematiannya, meskipun dia pasti, meskipun dia sudah ditentukan, kita tidak tahu kapan kematian itu. Jadi kita tidak tahu kapan waktunya. Jadi kalau kita tidak tahu, apa hikmahnya agar kita tidak tahu? Kalau Anda tahu kapan itu, Anda tinggal nunggu aja. Atau ketika dia sudah dekat, Anda akan menjadi orang yang paling takut di dunia ini. Kalau tidak tahu, maka Anda akan nyaman di dunia ini. Artinya apa? Ada banyak hal yang kita ini tidak perlu tahu. Kalau semakin kita tahu, maka kita semakin menjadi orang yang berhati-hati sekali, bahkan ketakutan. Saya kasih contoh begini, orang yang paling takut terhadap kesehatan siapa? Ya orang kesehatan. Kenapa? Karena dia tahu kesehatan. Mau virus, mau apa, karena dia tahu hakikatnya seperti apa, dia pelajari sedemikian rupa, yang bentuknya seperti apa, dan semuanya efeknya seperti apa, dia tahu, dia yang paling tahu. Makanya dia kadang terhadap virus itu, virus, kuman, bakteri, itu kan risetnya luar biasa. Kenapa? Karena kita tahu. Hikmahnya Allah bikin kita tidak tahu tentang kesehatan, atau kita tidak begitu tahu tentang kesehatan. Salah satu hikmahnya adalah kita tidak dibikin takut. Jadi mau bakteri, mau makan gitu aja, nggak peduli gitu ya, begitu. Sehingga Anda nyaman, tenang gitu ya. Hikmahnya kita tidak tahu kematian kapan kita mati. Itu adalah hikmahnya kita bisa tenang. Bakal dibikin tahu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka barangkali kita akan menjadi orang yang paling takut, dan kita tidak akan bisa nyaman bekerja. Ngapain berusaha yang serius-serius, 5 tahun lagi saya mati, ngapain gitu? Sebenarnya apa, ada punya duit, udahlah duitnya dikasih orang lain gitu, ngapain itu? Saya bagi-bagi ke orang, 5 tahun lagi saya mati gitu. Nah, ini yang salah satu hikmahnya. Jadi sistem bahagia, sistem yang lainnya itu karena kita tidak tahu, itu hikmahnya banyak hal kita tidak diberitahu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang takdir kita. Nah,
Nah, jadi mati itu pasti, mati itu sudah ditentukan, kemudian manusia tidak tahu kapan itunya gitu. Nah, kalau Anda pelajari ketika nanti belajar di hadis Arba'in gitu ya, terus yang keempat kalau tidak salah, mati itu adalah bagian dari takdir. Jadi ketika orang mau dilahirkan itu apa, Rasul bilang sudah sabda bahwasanya di apa namanya, ditetapkan pada manusia satu apa, rizquhu, kemudian matinya, terus sekian sa'id, ajaluhu gitu ya, sekian sa'id. Ini semua ditentukan. Artinya apa? Kematian itu pasti, kematian itu waktunya sudah ditentukan. Kita tidak tahu kapan kematian. Seperti juga rezeki itu pasti. Rezeki itu sudah ditentukan. Jadi kapan ada nikah itu sudah ditentukan. Kalau belum waktunya ya jangan dipaksa. Saya pengen nikah sekarang, nikahnya jatahnya besok, mintanya sekarang. Atau kalau besok harus nikah, enggak, saya tunda 10 tahun, ya enggak. Itu kalau Anda tunda ya berarti belum waktunya. Dan kita tidak tahu itu rezeki. Demikian juga bahagia, demikian juga sukses, demikian gagal. Kesuksesan itu pasti, kegagalan itu pasti, dan kita tidak bisa intinya tidak bisa mengundurkan, tidak bisa memajukan itu. Semuanya diukur oleh Allah. Ini kalau kita dibaca ini dari sudut pandang Allah. Kalau dari sudut pandang kita, ketika Allah tidak memberitahu kita tentang kapan sukses, kapan ini, ya, kita sudah jalan hidup ini dengan ketenangan, dengan kebahagiaan, gitu. Dengan ketenangan, dengan kebahagiaan dan seterusnya, gitu. Itulah apa, seperti juga kematian, kenapa ditutup oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kita ini tenang, agar kita ini tidak menjadi orang yang ketakutan. Demikian juga terhadap rezeki, agar kita ini tenang. Coba kalau rezeki udah pasti, besok Anda bakal dapat 10 juta, apa yang Anda lakukan? Maka Anda akan udah santai aja, besok juga saya dapat 10 juta gitu, nggak usah bekerja. Nah, itulah hikmahnya. Kita cuma diminta udahlah jalani hidup ini dengan tenang, tidak perlu menjadi susah dengan rezeki, sebagaimana tidak perlu susah dengan kematian. Ini salah satu hikmah yang bisa kita pelajari. Dan kemudian kita akan masuk ke ihtidar. Ihtidar itu syarat. Jadi menjelang kematian itu namanya ihtidar. Ya, orang ketika tahap-tahap sebelum mau mati, hampir mati, itu namanya ihtidar. Malaikat maut datang dalam bentuk terbaik jika yang sekarat mukmin dan terjelek jika yang sekarat kafir. Makanya ketika orang mukmin dia dengan tersenyum, karena dia akan melihat malaikat maut, dan juga akan melihat surga yang didekatkan. Nah, tapi kalau dia orang kafir, maka dia melihat orang yang terjelek, orang yang sangar, kita begitu, sehingga dia akan ketakutan. Ya, gitu kita akan bisa lihat ketika wajah-wajah mereka yang mukmin dan wajah-wajah mereka yang ketika meninggal dalam keadaan su'ul khatimah. Orang yang di sekitar yang sekarat tidak bisa melihat yang dialami orang sekarat, meski menyaksikan efek sekarat. Itu yang saya bilang. Jadi kadang orang mau meninggal itu senyumnya mereka berseri-seri dan seterusnya, tapi ada yang ketakutan dan seterusnya. Nah, kita hanya melihat itu, tapi apa yang dia lihat tidak kita melihat itu. Malaikatnya yang datang juga kita tidak melihat, surga dan nerakanya juga tidak kita lihat. Tapi kita bisa melihat efeknya. Malaikat maut mengabarkan kabar gembira pada mukmin. Di satu riwayat dijelaskan malaikat maut mendekatkan surga, jadi diperlihatkan surga. Sementara terhadap orang-orang yang dia kafir, orang-orang yang dia menutup diri dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, menutup diri dari berita Allah Subhanahu wa Ta'ala, nggak mau membenarkan dan juga nggak mau mematuhi, gitu ya. Maka kemudian malaikat bersikap kasar dan mengabarkan siksa
bagi kafir yang sekarang tadi. Apa surga didekatkan oleh Allah, neraka didekatkan oleh malaikat. Ini dari dalilnya nanti Anda bisa buka. Sekarat maut. Setiap orang itu menghadapi sekarat. Hanya tensinya berbeda. Siapapun dia menghadapi sekarat maut. Sekarat itu dari kata sakar. Sakar itu mabuk. Jadi mabuk kematian. Jadi setiap orang itu mengalami mabuk kematian. Artinya apa? Mabuk itu salah satu realita yang dihadapi, fakta yang ada di orang mabuk itu adalah dia lepas kendali. Dia nggak bisa mengontrol diri, nggak bisa mengontrol pikirannya, nggak bisa mengontrol perasaannya. Makanya yang terlafal bagi orang yang mau mati itu sebenarnya adalah sesuatu yang biasa dia lakukan sebelum ketika kontrol. Rumusnya adalah begini. Jadi ketika dalam posisi terkontrol, pikiran kita normal, kemudian semuanya ini bagus, kita biasa berpikir positif. Maka ketika kita misalkan tidur, kemudian ngigo, maka yang kita ngigo kan juga ya positif kan gitu. Nah, tapi kalau hidup kita isinya itu berpikir buruk, negatif pada orang lain, kemudian tidur kita ngigonya pun sesuatu yang buruk. Demikian juga ketika hidup kita ini penuh dengan hal-hal yang negatif di dunia ini gitu. Ketika mau mati itu yang terjadi. Ketika masa kita bisa mengelola pikiran kita isinya seutuhan pada orang lain, berpersepsi negatif pada orang lain, menganggap orang lain jelek begini dan begitu. Maka ketika kita sekarat bisa jadi itu yang muncul. Makanya Rasulullah SAW mengatakan ta'arraf ilallahi firraha ya'rifka syiddah. Kenalilah Allah ketika engkau dalam posisi longgar, dalam posisi pikiranmu normal, tak banyak beban dan sebagainya, maka Allah akan mengenalmu saat kamu dalam kesusahan. Ini maknanya apa? Kalau kita ini ketika longgar ngerti hukum-hukumnya Allah, maka saat kita tidak longgar, maka Allah pun menjaga kita dari hal-hal yang negatif. Saat kita bisa mengontrol pikiran kita dan kita menjaga pikiran-pikiran kita, maka saat kita tidak bisa mengontrol, Allah yang membantu mengontrol kita. Sebagaimana orang mabuk, ketika dia mabuk dan dia biasa orang baik, maka dia tidak akan mungkin melakukan hal-hal yang negatif. Siapa yang menjaga? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya setiap orang itu pasti mengalami sekarat. Hanya tensinya aja yang berbeda-beda. Tensinya ada yang sekaratnya sampai menenggelamkan kontrol diri dia. Sekarat yang sedikit, yang ringan, yang tidak sampai pada kontrol diri dia harus lepas. Tapi setiap orang pasti mengalami fase ini. Termasuk yang ngomong ini juga bakal mengalami. Dalam sebuah riwayat dikatakan yang meringankan sekarat adalah kematian yang syahid. Luar biasanya mati syahid itu tidak selalu harus diperang. Jadi siapa yang serius minta syahid, maka Allah bisa matikan dia dalam posisi meskipun dia tidur di ranjang. Hebatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Asy-syahidu la yajidu alamal qatl illa kama yajid ahadukum alamal qasah. Nanti ringan gitu ya. Dia tetap mengalami sekarat, tapi sekaratnya tidak berat, tidak. Jadi orang yang syahid itu tidak merasakan nyerinya dibunuh, kecuali seperti dia merasakan kena jarum, nyerinya kena jarum, gitu aja. Subhanallah. Ya. Berharap kembali ke dunia. Ini yang bakal dialami setelah orang mati. Ya. Saat datang kematian, maka manusia ingin balik ke dunia dan beramal saleh. Ya. Iman dan ini yang bakal dialami saat sudah mati. Ya Allah, ternyata apa yang kau janjikan ini benar, maka kembalikan kami ke dunia. Fa'asaddaqa wa akum minas shalihin, maka akan bersedekah. Ingat, banyak lafal-lafal yang mengatakan fa'asaddaq,
sedekah. Jadi satu penyesalan yang besar bagi manusia di dunia ini adalah ketika mereka nggak bisa sedekah. Ini sering disebut berkali-kali. Jadi ketika mereka kikir dengan kesulitan orang lain. Jadi saat kematian manusia ingin balik ke dunia, fa'asaddaqa wa akun minas shalihin. Tapi ingat, sedekah itu maknanya macam-macam. Tidak berarti kemudian setelah saya bilang begini Anda pulang kemudian harta yang Anda punya semua kasih orang lain. Enggak. Bukan begitu maksud saya. Tapi intinya kita harus terbiasa untuk bersedekah sekemampuan kita, sekuat kita, atau setidak menyesal kita gitu ya. Itu penting karena itu perlu dilatih. Karena ketika Anda sedekah kemudian terlalu banyak, kemudian Anda menyesal, bisa jadi besoknya Anda tidak akan bisa bersedekah lagi. Kenapa? Anda akan teringat penyesalan itu. Nah, Anda akan teringat penyesalan. Kenapa Abu Bakar berani dia bisa bersedekah berapa seluruh hartanya? Karena dia sudah terlatih. Coba kalau Anda tiba-tiba Anda menyedekahkan seluruh yang Anda punya, Anda tidak terlatih, besok umur Anda masih panjang, barangkali Anda akan berpikir panjang. Bisa jadi Anda sedih juga. Dan itu tidak perlu. Iman dan taubat saat datang kematian tidaklah berguna. Ya. Jadi salah satu syarat taubat diterima itu adalah ketika malam juga ketika nyawa ini belum sampai ke kerongkongan. Syarat yang lainnya adalah selama matahari belum terbit, namanya sedikit minal maghrib, tidak terbit dari barat. Itu syarat yang kedua. Jadi selama belum terjadi kiamat, selama belum mati, orang itu masih mungkin taubat sebesar apapun dosa Anda. Sebesar apapun dosa Anda, bahkan sesirik apapun dosa Anda, soal Anda tobat betul pada Allah, Allah terima. Tidak ada alasan Allah tidak menerima. Tapi ketika kita sudah sampai sekarat maut, kemudian kita bertobat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, saat itulah sudah tidak ada gunanya lagi. Maka mumpung masih ada waktu dan masih ada kesempatan, tobat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala jika memang punya dosa. Dan setiap orang mesti punya dosa. Kenapa? Sederhana aja, ketika kita sholat, Allah ngajari kita habis sholat ngapain? Astagfirullah. Astagfirullah itu ngapain sih? Minta ampun. Kenapa minta ampun? Siapa yang berani menjamin kalau sholatnya yang dia lakukan, yang telah dia lakukan itu dalam posisi sholat yang terbaik, sholat yang paling khusyuk di hadapan Allah, sholat yang memenuhi seluruh syaratnya, sholat yang betul-betul terkoneksi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mesti ada kekurangan sholatnya. Kalau kita kekurangan sholatnya kepada Allah, kita ini mau ketemu Allah, bagaimana kita bisa berhadapan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Wallahu a'lam bishawab. Tapi ya jangan takut banget. Tapi intinya ya memang begitu. Makanya Allah diajarkan astagfirullah. Selanjutnya orang mukmin berbahagia bertemu dengan Allah. Kebahagiaan yang paling bahagia bagi orang mukmin adalah ketemu Allah, bukan ketemu barangnya Allah. Kebanggaan yang paling kebanggaan adalah ketika kita bisa menjadi sahabat, bisa menjadi kekasih, bisa menjadi Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan menjadi penghuni surga. Bukan barangnya Allah, tapi Allahnya. Kalau ketika kita menjadi kekasihnya Allah, pasti dikasih barang-barang yang terbaik begitu. Tapi kalau kita dikasih barangnya, belum tentu diajak ketemu sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setan datang saat sakaratul maut. Ya. Bahkan sebelum sakaratul maut. Nah, ini ada riwayatnya sebenarnya, ada banyak hadisnya, tapi tidak saya ini ya. Jadi ininya setan itu datang pada saat sakaratul maut. Semoga kita dijaga dari belenggu setan. Bagaimana belenggu setan ini saat
cara agar kita ini tidak kena belenggu setan ketika dikontrol tadi. Ya sudah, ketika kita dalam posisi yang bisa kita lakukan, kalau orang sudah lepas kontrol, orang tidur, apa yang bisa kita lakukan? Tidak bisa apa-apa. Kalau setan datang pas tidur gimana? Ya sudah, namanya kita pas tidur gitu. Yang bisa kita lakukan apa? Yang kita bisa lakukan adalah sebelum tidurnya. Jadi hari itu isilah dengan sesuatu yang baik, isilah sesuatu dengan yang diridhai oleh Allah Subhanahu. Sebelum tidur apa? Lakukan zikir pagi, sore, mau tidur, itulah beban kita di situ. Tapi setelah tidurnya, ya sudah. Seperti juga ketika kita hidup ini, jaga hukum Allah, jaga perintah Allah, jaga berita Allah. Semua yang datang dari Allah berupa berita, benarkan. Semua yang datang dari Allah berupa perintah, patuhi. Semua yang datang dari Allah berupa larangan, iakan. Meskipun Anda belum mampu melakukannya, tapi jangan pernah ditentang, jangan pernah dikufuri, jangan pernah Anda ingkar. Insya Allah mampu jaga kita. Kemudian pelihara desa-desa kita ini dengan zikir pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi diberi pilihan saat kematian. Ada riwayat yang menunjukkan itu dari Nabi, kematiannya apakah Anda mau mati sekarang atau besok. Seperti itu salah satu pertanyaannya. Nah, tapi ya namanya Nabi gitu. Namanya Nabi sudah tahu yang datang Israel. Kalau dia namanya Israel datang itu kan mesti mau cabut kematian. Ketika ditawari begitu, maka ya segera akan saya ketemu pada Allah. Tapi kalau kita ditawari mau mati sekarang atau besok, barangkali kita akan jawab besok. Kalau kita gitu. Tapi kalau Nabi mengatakan semua orang yang dia sudah mengenal Allah, ketika ditawari ketemu Allah, dia tidak mau menunda-nunda. Ruh berjalan ke langit saat kematiannya. An Abi Hurairah, idza kharajat ruhul mu'min talqaha malakan yusfidaniha. Jadi ketika ruh ini keluar dari tubuh seorang mukmin, maka ada dua malaikat yang mengambilnya kemudian mengangkatnya ke langit. Kubur itu adalah awal akhirat. Innal qabra awal manazil akhirah fa inna minhu fama ba'dahu aisar minhu wa illam yanju minhu fama ba'dahu asyaddu minhu. Kuburan itu adalah awal tempat singgah akhirat. Jadi pintu awal akhirat. Siapa yang selamat dari fitnah kubur, maka dia akan lebih mudah menghadapi fitnah-fitnah sesudahnya. Tapi siapa yang tidak selamat, maka sesudahnya itu tentu lebih berat daripada awalnya. Semoga kita dimudahkan oleh Allah untuk terbebas dari fitnah ini, atau diringankan, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari fitnah. Nah, wah, terus gimana? Tidak usah mikir akhirat dulu, tidak usah mikir akhirat. Anda mikir sekarang. Bila orang terbaik hari ini, Allah Anda akan menjadi terbaik pada waktu itu. Jadilah hamba yang paling ingat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah menjadi hamba yang Anda akan menjadi hamba paling ingat saat itu. Itu yang bisa kita lakukan. Maka yang kemudian ketika dikasih memahami wala tamutunna illa wa antum muslimun, udah hiduplah Anda menjadi seorang muslim, maka Anda akan mati dalam keadaan muslim. Wallahu a'lam. Ya, saya lanjutkan saja. Kuburan itu zulmah, gelap, wadhamah, dan nyempit. Makan dhamma itu menyempit, menekan. Lau aflata ahadun min dhummatil qabr la aflata hadis sobi. Sekiranya
seseorang dari kalian itu terlepas dari tekanan sempitnya kuburan, tentu anak kecil ini juga akan selamat. Ya, tapi nggak ada anak kecil, semua kena. Hanya saya bilang tensinya aja yang beda. Jadi kuburan itu bisa gelap, bisa juga terang. Dia bisa sempit, juga bisa lapang. Sedikitnya juga sekarat itu bisa betul-betul kontrol kita hilang, tapi bisa juga tidak menyebabkan kontrol kita hilang, karena tergantung kapasitas kita. Seperti mungkin bagi yang pernah menginterogasi orang yang mabuk gitu ya. Jadi mabuk itu ada orang yang baru minum 1 udah mabuk berat, ada yang baru 100 kali minum, hampir 100 cangkir baru mabuk, kira-kira kan begitu. Nah, jadi itu yang bikin gitu ya. Jadi kapasitas seseorang, kapasitas diri dia itu yang bikin apakah itu gelap atau sempit atau tidak. Fitnah kubur adalah datangnya 2 malaikat yang berwajah buruk dan bertanya, siapa Rabbmu, siapa nabimu, apa agamamu. Semua manusia akan bertemu fitnah ini. Oke. Man Rabbu, man nabiyyu, wa ma dinu. Ini yang bakal ditanyakan. Kalau gitu tak hafalkan kemudian tak jawab, ya besok nggak bisa begitu. Sekali lagi nggak bisa. Kenapa? Seperti sekaratul maut tadi begitu ya. Anda hafal, tapi ketika Anda ketakutan, hafalan itu bisa hilang juga gitu. Nah, bagaimana Anda tidak ketakutan? Itu yang penting jadikan diri Anda bagaimana tidak takut gitu. Itu dengan paham. Bagaimana paham dijalani kan gitu. Berapa banyak hafalan kita ini hilang ketika tes gitu ya. Dan saat tes itu hilang juga gitu. Tapi ketika itu menjadi sebuah kehidupan kita, menjadi perilaku kita, menjadi tindakan kita harian, maka saat itu santai-santai aja. Tak perlu hafalan, udah tes saja gitu. Nah, begitu juga gitu ya. Jadi jadikan agama ini menjadi diri Anda. Jangan Anda hafal di kepala, jadikan diri Anda. Maka Anda akan bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan tentang agama, pertanyaan tentang fitnah itu, insya Allah bismillah. Semua manusia akan bertemu fitnah ini, baik mukallaf maupun belum mukallaf, kecuali Nabi, syahid, dan anak kecil. Belum mukallaf, ya, misalnya anak kecil diperselisihkan. Syahid enggak, Nabi tidak diperselisihkan, tapi anak kecil yang diperselisihkan. Jadi semua akan bertemu. Fitnah kubur, zulma, sakarat itu bakal kita jalani. Anda mau pergi, mau menghindari, namanya Anda udah hidup ya mesti akan menghadapi. Saya harus bagaimana Pak, ya udah jalani aja. Seperti juga Anda hidup ini, Anda ngeluh nggak ngeluh ya tetap dijalani. Ngeluh ya rampung, nggak ngeluh juga rampung. Nah udah jalani aja. Yang apa yang harus kita lakukan? Yang kita lakukan adalah bagaimana kita nggak ngeluh. Waktu dikeluhi tidak dikeluhi juga itu dihadapi kok gimana. Siksa kubur wa mimman hawlakum min al-a'rabi munafiquna wa min ahli al-madinah maradu 'ala an-nifaqi la ta'lamuhum nahnu na'lamuhum sanu'adzibuhum marratayn summa yarudduna ila 'adzabin 'adzim. Jadi sanu'adzibuhum marratayn, akan kami siksa 2 kali, summa yarudduna ila 'adzabin 'adzim, kemudian kami kembalikan mereka pada siksa yang besar. Kapan 2 kali? Siksa itu, siksa di dunia dan siksa di alam barzakh. Artinya siksa kuburan itu ada. Summa yuraduna ila adzabin adzim, adzabun adzim, azab yang dahsyat itu di mana? Di akhirat. Jadi siksa kubur itu ada. Ya, cerita tensi. Nah, semoga kita dimudahkan dari siksa kubur lah, bahkan tidak ketemu siksa kubur itu. Jadi pertanyaannya dibalik aja, bagaimana cara menghadapi, jangan itu dibalik aja, bagaimana saya di kuburan itu biar lapang. Kalau kita berpikir bagaimana siksa kubur, Anda selamat dari siksa kubur, belum tentu lapang kan gitu. Tapi kalau kita bagaimana di kuburan itu bisa lapang, cari aja amalan-amalan yang bisa melapangkan kuburan gitu. Sebab azab kubur.
yang ada di hadis sebab kubur itu tidak menutup aurat saat buang air. Jadi buang air itu tidak ditutup. Mau buang air kecil di pinggir jalan udah nggak kuat, udah berdiri gitu aja pinggir jalan. Nah, itu adab yang tidak baik. Illa darurat, kecuali darurat. Yang didaruratkan itu kita berusaha. Yang kedua namimah. Namimah itu apa? Adu domba. Anda bicara pada si A keburukan si B, Anda bicara kepada si B keburukan si A, sehingga mereka kemudian adu mulut, adu persepsi, adu pikiran, bahkan adu senjata, adu pukul, adu cotos, yang menyebabkan adalah Anda. Itu namanya namimah. Saat orang mempersepsi buruk seseorang atas sebab omongan Anda, maka Anda namimah. Hati-hati. Ghul itu korupsi, mengambil harta yang bukan hak Anda dan juga bukan hak orang lain. Itu harta umum, bukan bagian Anda, juga bukan bagian orang lain, tapi belum pasti milik Anda ambil. Itu ghul. Bohong Anda tahu, bohong itu ketika kita memberitakan, mengatakan, mengomongkan sesuatu yang itu tidak sesuai dengan faktanya. Hajrul Quran itu apa? Menjauhi Quran, tidak mau dekat dengan Quran, tidak mau dekat sama Quran. Dengar Quran itu malas banget, guru-guru buka dengar aja gak mau gitu. Janganlah seneng-senengin Quran lah itu. Lo gak paham ya, yang penting seneng dengerin. Gak bisa baca, yang penting seneng dengerin. Kalau gak suka ya Anda melihat orang yang ke Quran, yang belajar Quran, Anda suka lihat mereka. Kalau belum bisa bantu apapun, Anda seneng dengan Quran, senengi Quran ini. Pak, tapi saya gak hafal Quran, gak bisa hafal Quran. Anda hafal di Quran apa? Nun, baca nun tiap hari. Habis itu minta kepada Allah, ya Allah, aku hafalnya cuma nun. Mudahkan saya untuk menghafal yang lainnya, ya Allah. Saya cuma hafal Yasin, saya cuma dengar Yasin, udah minta ke Allah, Yasin, mudahkan saya senun ayat yang lainnya, ya Allah. Habis itu terserah Allah mau taruh kita di mana. Zina itu sebab azab kubur. Na'udzubillah. Jika kita pernah melakukan zina, semoga Allah menuntut dan kemudian kita mengampuni. Semoga tidak dimudahkan untuk berbuat kembali. Riba. Nah, riba ini yang agak sulit hari ini. Riba itu mengambil untung dari satu transaksi yang yang tidak seharusnya. Ya, ada bahasan riba yang panjang di situ, ada riba nasiah dan kemudian ada riba fadl. Tapi ini adalah dua hal yang hari ini banyak, zina dan riba. Jadi ada orang tukar beli emas dan seterusnya, mungkin macam-macam lah gitu ya. Ya, kita berhati-hati. Orang yang berhutang tertunda hingga hutangnya lunas, oke. Ini ada dalilnya begitu. Tapi ada juga saya mendengar ada satu riwayat yang saya sendiri belum pernah. Saya pernah mendengar, saya bilang mendengar ya. Jadi saya belum melihat bahwasanya besok orang yang hutangnya belum lunas, maka kemudian dia akan diambil kebaikannya. Kalau ternyata sudah gak ada keburukannya juga dikasihkan pun juga ini, kemudian setelah itu kemudian ada satu tempat di mana nanti akan si penghutang ini akan ditanya, apakah engkau mau mengambil hutangmu ataukah engkau memilih surga, kira-kira begitu. Jadi
intinya adalah hati-hati dengan berhutang dulu lah. Karena itu tetap menjadi penghalang. Orang mati di kuburan disiksa oleh sebagian tangis keluarganya. Oke. Ini ada perdebatan di sini. Sebagian mengatakan tidak disiksa. Tapi sebagian yang lain artinya siksa dalam makna bahwasanya itu menjadi dosa dan kemudian dosanya ditimpakan pada orang yang mati. Sebagian orang menolak ini. Jadi mereka memahami kalau ada keluarga menangis maka itu bukan dosa, itu dosa keluarganya, tapi siksanya tidak, azabnya tidak ditimpakan pada yang ditangisi, karena yang berbuat dosa itu adalah keluarganya, maka yang berdosa ya keluarganya. Nah terus makna disiksa ini di mana? Maksudnya disiksa ini adalah tersiksa, karena orang yang sudah mati itu juga mendengar, dia bisa melihat dan juga bisa mendengar apa yang dialami oleh keluarganya. Jadi kalau ada keluarganya nangis, maka dia merasa tersiksa. Kenapa saya harus ditangisi? Tapi bukan dalam makna itu adalah dosa yang diazab, bukan. Tapi dia tersiksa. Jadi orang-orang yang meninggal di kuburan itu mereka mendengar. Apa bukti mereka mendengarnya? Assalamualaikum ya ahlul kubur. Dan ketika kita masuk itu assalamualaikum. Kalau assalamualaikum, siapa yang diajak salam itu? Ahlul kubur. Artinya mereka mendengar. Wah, kalau mereka mendengar berarti kita bisa meminta. Itu yang masalah lagi gitu. Kalau mendengarnya yang mendengar, tapi memintanya itu yang masalah kan gitu loh. Artinya mereka bisa mendengar komunikasi kita. Kalau mintanya, oke. Berarti mereka bisa bahagia. Lah, bagaimana kalau kemudian kita membuat bahagia terus kemudian mereka meminta Allah, itu urusan lain. Tapi kalau Anda meminta kepada mereka, nah ini urusan lain lagi gitu. Bagaimana mereka bisa tahu Allah? Nah, ini urusan-urusan yang panjang yang syariat sendiri tidak menjelaskan itu secara detail. Nah, jadi syariat hanya mengatakan assalamualaikum ya ahlul kubur, kita juga selesai. Udah sampai situ aja kan, tidak usah ke sana-sana daripada kita nanti banyak salahnya gitu. Tapi intinya adalah makna disiksa ini bukan maknanya dikasih azab, bukan, tapi siksa mereka dengan apa berlaku kita. Tapi itu seperti tersiksanya orang yang punya perasaan terhadap perilaku anaknya atau perilaku tetangganya dan seterusnya. Allah a'lam bishawab. Manusia yang aman dari fitnah dan siksa kubur satu orang syahid. Allahumma bersyahadah. Semoga kita diberi rezeki syahid ini. Orang yang mati dalam keadaan berjaga di medan perang syahid juga. Orang yang mati di hari Jumat konon syahid juga. Orang yang mati obtun sakit perut itu juga syahid juga. Intinya adalah syahid. Wallahu a'lam bishawab. Semoga kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, saya mohon maaf ketika banyak kesalahan, silahkan tanya jawabnya nanti di OL atau mungkin di bawah atau di grup ya, selama saya belum bisa upload di OL. Saya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin.